Shalom semuanya, mari sama-sama kita bagi berdiri dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita. Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu Kau menyertai kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Saat ini mari siapkan hidup kami, mari siapkan hati kami untuk menerima semua yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Syakataka haralabaya ralaya ralaya syeketeke haralabaya ralabaya syakataka haralabaya shididididididididi. Syakataka haralabaya ralaya 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 shidididididididi. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam
diagungkan dan dipuja sampai selamanya, sebab Kau layak, layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya, sebab Kau layak, oh, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Syaralamaya, ralamaya, ralaya, 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 shidididi.
Sebab namamu nama yang penuh dengan kuasa Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang mengatasi segala perkara. Nama yang mengatasi segala masalah. Nama yang memberkati, nama yang ajaib. Nama yang sempurna. Kau Allah yang besar Tuhan. Syakata kaharalama, sakata kaharalama yanalaya Syakata kaharalama yanalaya Syakata kaharalama yanalaya Yesus Kristus Tuhan. Jehovah is your name, Lord. Syakata kaharalama yanalama yanalama yanalaya yanalaya Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mari sama-sama dua tangan katakan Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Kami percaya namamu nama yang ajaib, nama yang mengatasi segala perkara Tuhan. Nama yang sempurna Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya namanya adalah nama yang ajaib. Dengan keras sama-sama kita katakan amin. Dia nama di atas segala nama-nama yang ajaib, amin. Yang percaya mari semuanya angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak didirikan. Ajaib Kau Tuhan,
kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari semua sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, kita akan bersorak karena kemenangan yang dari Tuhan, amin. Amin. Kita percaya Dia adalah gembala agung kita, Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya, karena Dia yang beserta dengan kita, amin. Mari bersorak bagi Tuhan karena kemenangannya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari semua angkat dua tangan, katakan haleluya. Haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Tuhan, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut,
Selamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat kedua tangan sama-sama. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Kami percaya Tuhan, ketika Kau bersama dengan kami, maka siapakah lawan kami? Kami percaya Kau gembala yang menjaga setiap domba-dombanya. Kau Allah yang menjaga hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, bahkan di hadapan lawan-lawan kami, Kau menyediakan hidangan yang terbaik. Kami percaya kemenangan yang sejati ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hati kami tenang bersama dengan Engkau, Gembala Agung kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Senang jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Senang hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Senang jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa. Mari saudara angkat tangan kita, angkat hati kita, angkat suara kita. Tuhan, kami nyatakan kami sungguh-sungguh percaya Kau hadir bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Kami tahu kemenangan yang sempurna ada di tangan kami karena Kau beserta kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, terobosan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya firman-Mu itu yang menguatkan kami, Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menjadi dasar untuk kami berharap. Kami percaya dan kami siap menerima firman-Mu saat ini, Tuhan. Mari berbicaralah, persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami, Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan siap menerima yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama dengan keras kita katakan amin. Shalom saudara, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau ajak sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini yang Kau sudah berikan buat kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu, Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, sampaikan apapun yang Kau mau sampaikan, Tuhan. Biar semua firman yang disampaikan asal dari hati-Mu, yang bukan dari hati Tuhan tidak bisa disampaikan di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Hati-Mu yang disampaikan dan setiap umat-Mu diberkati oleh firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua yang percaya katakan amin. Saudara, saya percaya apapun kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita, tidak pernah bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. Saya tahu saudara, mungkin beberapa dari saudara hari-hari ini sedang mengalami atau melewati hal-hal yang sulit, melewati hal-hal yang menyesakkan buat hidup Anda. Hari-hari ini saudara, ketika pandemi ini terjadi, saudara, ada banyak usaha yang tutup, banyak toko yang tidak bisa buka, ada banyak orang yang bahkan di PHK dan kehilangan pekerjaannya. Saudara, tapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saudara, hari ini saya mau sampaikan sebuah firman Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sedang berbicara dengan kuat. Saudara, seringkali kita ini ikut Tuhan, kita menyebut nama Tuhan, berdoa, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, seringkali tanpa kita sadari ada daging, ada keinginan, ada ego kita, dan ada kemauan kita yang terselip. Dan kadang-kadang ketika kalau kita izinkan ego kita dan keinginan kita dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita berjalan dengan Tuhan, kalau kita biarkan kadang-kadang ego itu, keinginan daging kita bisa menutupi sebuah hati yang murni untuk Tuhan. Saudara, karena itu saudara, hari ini saya mau ajak kita belajar dari beberapa tokoh di Alkitab, saudara. Mari buka Alkitab, saudara. Di Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-16. Saya mau ajak kita belajar tentang seorang wanita yang bernama Lea. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Sekali lagi Kejadian pasal yang ke-29 ayat 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu, pada Laban, saudara, 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saudara, mari kita belajar tentang apa yang Lea alami. Saudara, Lea dikatakan matanya tidak berseri, saudara. Kalau dalam bahasa aslinya, mata yang tidak berseri itu berbicara tentang hatinya itu seperti ada luka. Hatinya seperti pingsan, fainted heart. Hatinya itu ada sesuatu yang salah. Dan saudara, bahkan kalau dalam bahasa asli dikulik lagi, ada beberapa kata lagi yang berkata hatinya penuh dengan iri hati, dengan kecemburuan. Hatinya, kenapa saudara dia iri hati dan dia cemburu? Karena dia mendapati adiknya sendiri Rahel
lebih cantik. Saudara, bahkan dalam bahasa aslinya kalau katakan gini, Rahel itu elok sikapnya. Kata-kata elok sikapnya itu dalam bahasa Alkitab yang asli. Bahkan dalam bahasa Inggris pun saudara. Dia memperoleh banyak favor atau perkenanan dari orang banyak. Orang lebih suka sama dia. Banyak orang yang jatuh hati terhadap Rahel. Bukan artinya cuma cinta saja. Tapi orang suka, mungkin suka bicara, suka dekat dengan Rahel. Tapi beda dengan Lea, saudara. Lea itu matanya tidak berseri. Matanya memandang, mata itu pasti adalah pintu yang memancarkan keadaan hatinya. Saudara, ada orang ditutup, hari ini kan semua pada pakai masker. Orang nangis, pakai masker nih, sama orang ketawa. Tanpa lihat mulutnya, lihat matanya udah bisa kelihatan. Nangis atau ketawa. Karena mata ini seperti memancarkan apa yang ada di dalam hatinya. Lea, sekali saya membaca bersama saudara ya. Lea itu tidak berseri matanya. Alias apa saudara? Loyo. Kenapa? Kalau bahasa asing bilang fainted heart. Hatinya seperti pingsan. Hatinya mungkin sakit. Hatinya luka. Kenapa luka? Jelas saudara. Dia cemburu, dia iri. Dengan keadaan yang dia harus alami. Adiknya lebih disukai, lebih dapat favor, dan mungkin dari orang tuanya, mungkin dari semua orang saudara sekitarnya. Lea punya dasar, ada sesuatu yang salah di hatinya. Ada satu luka yang dia biarkan. Ketika dia akhirnya ketika Yakub berkata aku mendapatkan Rahel, ditipu sama Laban. Dapatnya siapa? Dapatnya Lea. Dan ketika dia dapat Lea, Yakub tidak mencintai Lea. Saya membuka Alkitab saudara. Kejadian 29 ayat 30. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Saudara lihat saudara. Bahkan dikatakan jelas Yakub tidak mencintai Lea, tapi mencintai Rahel. Kondisi hati yang seperti ini saudara. Kondisi hidupnya sengsara. Kondisi hidupnya tertekan. Kondisi hidupnya sakit saudara. Orang yang tertekan, yang sakit pasti tujuan utama dalam hidupnya yang dia ingini adalah bebas dari sakitnya. Bebas dari kondisi yang tertekan. Kalau orang tidak dicintai, keinginan hatinya yaitu dicintai. Nah, saudara, kondisi ini menyebabkan Lea hidup terus tenggelam dengan sakit hati. Dengan masalah di hatinya. Saudara, ketika kita saudara, ada sakit hati, ada kecemburuan, Anda tertekan, sudah pasti ketika Anda hatimu tidak dibereskan, pasti saudara, ujungnya akan ada banyak hal, masalah yang menyebabkan perkara-perkara yang tidak baik saudara. Saya mau tunjukkan satu lagi saudara. Saya yakin sekali ini berdampak lagi pada Lea. Kejadian 30 ayat yang ke-1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lihat saudara, Lea, saya mau jelaskan. Rahel adalah istri yang disayangi. Istri yang lebih dicintai ketimbang Lea. Yakub lebih cinta kepada Rahel. Saudara, jelas sudah pasti ketika ada orang yang lebih dicintai, seringkali rata-rata orang itu akan merasa lebih jumawa, lebih hebat. Bahkan cenderung ada beberapa akan menekan, akan mengintimidasi, akan merasa ngebosi banget sama orang yang mungkin di bawahnya. Dan ketika Rahel dia melihat sebuah kekurangan dalam dirinya. Kakaknya udah punya anak nih. Udah punya anak, tapi dia belum punya anak. Karena Tuhan berkata Tuhan menutup kandungan Rahel. Sudah tahu, ketika Rahel cemburu, saya sangat yakin
Mungkin Rahel sinis sama kakaknya, sama cicinya. Mungkin menindas juga. Bertambah-tambahlah kesengsaraan. Maaf saudara. Bertambah-tambahlah penderitaan yang dialami oleh Lea. Mari saya mau ajak saudara lihat dampaknya. Apa yang dampak ketika orang punya kepahitan, punya sengsara, saudara. Bahkan Tuhan pun bisa dimanfaatkan buat untuk untuk keuntungan dirinya sendiri, supaya dia merasa lebih hebat dari orang lain. Dia ingin orang lain datang kepada dirinya. Saya ucap, kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Lihat, Tuhan baik. Kepada yang tertindas, Tuhan pasti mencintai. Nah itu saudara, kalau hari-hari ini engkau sedang alami banyak perkara, engkau sedang terhimpit dengan situasi di sekitar Anda, ada satu berita baik. Tuhan selalu cinta kepada orang yang sedang tertindas. Tapi masalahnya kita, ketika kita sedang tertindas, ketika kita punya masalah, bisakah kita punya kemurnian hati untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur, untuk mencintai Tuhan? Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak ini Simeon. Mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Makanya berkata, sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, apa yang saya coba sampaikan, saudara? Lihat yang pertama, anak yang pertama Ruben. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Tuhan dibawa, saudara. Dia tahu tentang Tuhan. Bahkan ucapannya pun memuliakan Tuhan sepertinya. Tapi diembel-embeli untuk memuaskan atau untuk sebuah kepentingan pribadinya. Nah, katakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Harapannya bukan supaya Tuhan terus tambah dekat sama dia. Bukan untuk Tuhan semakin mencintai dia. Bukan Tuhan semakin ketemu dan mengenal Tuhan. Tapi Tuhan dipakai untuk supaya manusia lain mencintai dia. Nah saudara, seringkali kita melakukan hal yang sama. Sepertinya kita melayani Tuhan. Sepertinya kita nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sepertinya bahkan kita mengabarkan Injil. Tapi seringkali justru itu semua dijadikan sebuah kedok untuk supaya kita memuaskan diri sendiri, saudara. Saudara, saya pernah dengar ada orang cerita seperti ini. Aku tuh mau nabur, aku tuh mau jadi berkat, aku tuh mau ngasih uang persembahan yang banyak. Tapi aku harus minta ke Tuhan dulu, Tuhan berkati aku supaya aku menjadi berkat buat orang lain. Kelihatannya baik, saudara. Tapi yang kenyataannya ketika Tuhan memberkati, ada banyak orang justru tidak menjadi berkat. Ada banyak orang justru jatuh, mencintai dan terikat dengan uang yang Tuhan berikan, dengan harta, dengan berkat yang Tuhan berikan. Saudara, seringkali kita memanfaatkan Tuhan, kita embel-embel Tuhan. Tapi ujungnya Tuhan puaskan aku, penuhi aku. Aku mau ini, aku mau itu. Saudara,
Saya terinspirasi banget oleh seorang hamba Tuhan yang pernah juga ke Big, saudara. Pastor Samson Dabas. Saya pernah satu mobil dengan dia, saya cerita-cerita. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang saya ajukan. Ini hamba Tuhan ini cukup unik buat saya, jarang makan, saudara. Benar-benar jarang makan. Saya tanya, kenapa kamu puasa? Apakah kamu berpuasa karena ada sebuah pergumulan yang kamu sedang doakan, yang sedang kamu minta ke Tuhan? Jawaban dia satu, semua orang yang saya kenal di Afrika, dia bilang, teman-teman saya, pendeta-pendeta di Afrika yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Ketika kami berpuasa, tujuannya bukan supaya doa kami dijawab. Nah, jadi kamu ngapain puasa? Saudara, jujur saudara, pemahaman kita semua, ada banyak pemahaman kita semua, kita puasa. Contoh aja, puasa supaya kita bisa bayar hutang. Puasa, bahkan yang positif sekalipun, berpuasa buat Indonesia, supaya Indonesia lepas dari pandemi. Saudara, hamba Tuhan ini berkata gini, kita harus berpuasa bukan karena untuk supaya masalah kita diselesaikan. Supaya ketika kita gak punya uang, supaya Tuhan kasih uang. Bukan itu tujuan puasa. Ya katakan berpuasa adalah supaya kita bisa dekat sama Tuhan. Supaya kita bisa lebih kenal kepada Tuhan. Supaya kita lebih nempel sama Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan mau. Tapi ada orang banyak berkata, Tuhan, berkati aku, berkati aku. Tapi sedikit orang yang berkata, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Saudara, menjadi berkat buat orang tidak perlu Anda punya uang banyak. Percayalah. Kalau Anda pergi kepada orang yang sedang kesusahan, Anda nggak punya uang, Anda cuma berkata, boleh nggak aku berdoa buat kamu? Saya percaya ketika engkau cuma berdoa saja buat orang itu sudah merasa terhibur. Nggak perlu Anda harus kasih uang. Kalau ada kasih, kalau tidak ada doakan, hibur saudara. Nah itu saudara, seringkali kita salah dalam berpikir. Tuhan kita sembah, kita ikuti supaya kita diberkati. Kita nyembah Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Salah saudara. Kita nyembah Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Lihat saudara, anak yang kedua setelah Ruben. Sama saudara. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar, ayat 33. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Saudara, yang kedua, dia terus mengelus-elus memelihara kesengsaraannya. Dia sebut lagi, aku tidak dicintai, mengasihani diri sendiri. Keluar lagi saudara. Aku gak dicintai. Terus dikatakan itu. Lihat saudara, anak selanjutnya saudara. Setelah Simeon mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Sekali lagi saudara, suaminya, dia mau orang lain yang datang mencintai kita. Orang lain berkenan kepada kita. Orang lain suka kepada kita. Tapi kita melupakan bagaimana kita harus disukai Tuhan dan menjadi favoritnya Tuhan. Menjadi orang yang dipercaya, orang yang dicintai Tuhan. Saudara, hari ini saya mau berkata dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Cari Tuhan dulu, cari perkenanan Tuhan. Saudara, pagi saya ngobrol sama istri saya ngomong gini. Sebenarnya ya, kalau orang dikenan manusia, disukai manusia, belum tentu orang itu disukai Tuhan. Tapi kalau orang disukai Tuhan, 99,9%, mungkin bahkan 100% akan disukai oleh banyak orang. Kalian sudah cari perkenanan Tuhan lebih dulu, lebih cari perkenanan Tuhan lebih dibanding kita mencari perkenanan manusia, saudara. Ayat yang 35, saudara, yang anak yang keempat, saudara. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara lihat saudara, yang keempat, hatinya sudah berubah, pikirannya sudah berubah, ucapannya pun berubah,
hari ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Gak ada yang lain. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Hatinya, jiwanya, pikirannya, tubuhnya hanya berfokus pada Tuhan. Dan ketika dia berfokus pada Tuhan, dia melahirkan Yehuda. Saudara, Yehuda bukan orang sembarangan. Yehuda sebuah tanda keajaiban yang Tuhan berikan kepada Lea. Karena dari garis keturunan Lea memperanakan Yehuda, memperanakan Daud, bahkan ujungnya memperanakan raja dan segala raja, Yesus Kristus. Saya tidak mau bahas yang itu, tapi yang saya mau bahas adalah ketika hati kita kepada Tuhan, hati kita nempel sama Tuhan, ketika hati kita fokus sama Tuhan, maka semuanya Tuhan akan berikan kepada kita. Tapi seringkali kita begini, aku mau nempel sama Tuhan supaya dapat semuanya. Nah, itu juga sama, saudara. Itu namanya ngakali Tuhan. Itu namanya Anda mencoba untuk ngibulin Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bisa kita kibuli. Karena dia tahu isi hati kita. Ketika Lea berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada tuh. Tidak ada embel-embel. Aku punya anak ini karena aku disakiti. Sekali ini Tuhan akan membawa suamiku. Tidak ada. Dia hanya aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari apapun kondisimu, yang paling penting engkau harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan fokus hidup kita jangan kepada diri kita sendiri. Fokus kita adalah pada menyelesaikan apa yang Tuhan mau, mengerjakan kehendak Tuhan, melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau ajak kita saudara lihat contoh yang lain saudara. Di 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 saudara. Ini tentang Raja Saul saudara yang tidak taat saudara. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Karena kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara lihat. Saul kenapa dia membakar korban bakaran? Karena kembali lagi kepada dirinya. Lihat saudara ayat yang ke-11. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Jadi dia bakar korban bakaran tujuannya adalah supaya rakyatnya. Sekali lagi saudara, perkenanan orang. Rakyatnya, sudah naik korban bakaran. Pasti kita menang. Maka rakyatnya tidak meninggalkan dia. Ujungnya adalah dirinya. Supaya orang tidak meninggalkan dia. Saudara, inilah masalahnya saudara. Seringkali kita ikut Tuhan dengan embel-embel. Saudara, ada yang ngomong gini, salahnya Saul itu bakar korban bakaran. Bukan tugas dia, kan itu imam. Tugasnya imam. Sorry saudara, Daud juga bakar korban bakaran. Daud juga bukan imam. Dia bukan keturunan Lewi. Dia keturunan Yehuda. Dia bakar korban bakaran kok. Supaya tulah berlalu atas negeri bangsa Israel. Apa Tuhan marah? Enggak. Jadi bukan karena dia membakar korbannya, tapi karena sikap hatinya dan jujur saudara. Karena satu hal yang paling mengerikan yang dia lakukan. Dia menjual Tuhan supaya rakyatnya datang kepada dirinya. Dia memanfaatkan Tuhan supaya rakyatnya kembali kepada dia dan mau berperang bersama dengan Saul. Saudara, selama kita ikut Tuhan tidak dengan kemurnian hati. Selama kita ikut Tuhan supaya kita dapat apa? Dapat ini. Engkau pelayanan supaya terkenal. Engkau ngelakuin apapun supaya engkau dapat sesuatu. Saudara, kalau sikap hati seperti itu masih ada, saya rasa
kita harus cepat segera bertobat, saudara. Karena itu tidak disukai Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Jangan manfaatkan Tuhan. Jangan fokusnya kepada diri kita. Bahkan Tuhan pun ditarik untuk fokusnya untuk kita semua. Biarkan fokusnya kembali kepada Tuhan. Satu tokoh, ada dua tokoh lagi, satu tokoh satu tokoh lagi, saudara. Daud. Hari itu Daud terusir keluar karena digulingkan atau diberontak. Pemberontakan dari Absalom, saudara. Mari kita buka ayatnya yang saya mau sampaikan, saudara. 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkata raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan padamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudara, hari itu Daud bisa dikatakan kalah, terusir dari Yerusalem. Dia harus keluar dari Yerusalem karena anaknya mengkudeta dia. Ada sebuah kesempatan yang sangat besar buat Daud untuk bisa mengalahkan anaknya dan menyelesaikan masalahnya, yaitu tabut. Karena tabut hari-hari itu adalah center of the power, pusat kekuatan, saudara. Rakyat pasti akan ikut tabut karena rakyat tahu tabut adalah hal yang paling penting di Israel. Kalau tabut sampai ikut Daud, maka semua rakyat akan ikut Daud. Tabut ini merepresentasikan Tuhan. Tabut ini merepresentasikan Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Tapi Daud tidak memanfaatkan Tuhan untuk sebuah kemenangan buat dirinya. Daud tidak memanfaatkan Tuhan untuk kesenangan dirinya, untuk ego, untuk ambisinya. Tapi bahkan dia berkata, bawa pulang tabut itu, masuk lagi ke Yerusalem. Kalau Tuhan mau aku datang ke rumahnya, Tuhan pasti akan izinkan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan untuk aku melihat kembali, maka biarlah dilakukan apa yang Tuhan menurut pandangan mata Tuhan baik. Saudara, Daud punya sikap hati yang berbeda dengan Saul. Dia selalu mengutamakan apa yang Tuhan mau. Senternya, pusatnya adalah Tuhan. Karena itu saudara, hari ini belajar dari Daud. Belajar dari Daud. Bukan Tuhan dijadikan seperti alat pemuas dari kedagingan kita. Biarkan Tuhan menjadi objek yang disembah, diagungkan dan dimuliakan. Saudara, saya berdoa Anda mengerti hal ini. Anda tangkap hal ini. Saudara, bulan lalu, bahkan bulan lalu, saya mengalami satu hal yang benar-benar saya harus praktek, bahwa hidup harus bergantung sama Tuhan, bahwa hidup harus menyenangkan Tuhan. Waktu itu, sehabis pulang dari pelayanan, dari pemakaman seorang sahabat, seorang saudari yang dipanggil pulang Tuhan. Setelah pulang dari pemakaman, sorenya saya langsung badan saya panas, apalagi langsung sebenarnya ketika sakit apapun, bersin sekalipun, hari-hari ini banyak orang yang otaknya langsung, wadah kayaknya COVID, walah kayaknya corona. Sama saudara saya juga. Ketika pulang panas, saya langsung ngomong, jangan-jangan tadi di kuburan ada yang bawa virus ini, saya kena. Badan langsung begitu pulang sampai rumah badan panas. Saya itu bersambung sampai 2 minggu. 2 minggu saya udah takut. Bahkan semua simptom, atau semua gejala-gejala orang yang terkena COVID itu ada. Kehilangan indra perasa, penciuman, panas terus, saudara. Badan itu terus demam, saudara.
apalagi tenggorokan kering sudah. Sampai akhirnya saya nyerah. 2 minggu akhirnya saya ke dokter. Dokter bilang ronsen. Begitu ronsen, ternyata dilihat paru-paru saya udah kayak awan, udah banyak kabutnya. Balik lagi ke dokter, bawa hasil ronsennya, dokter bilang langsung ke rumah sakit. Kamu harus diopnam. Saya ke rumah sakit sudah. Rumah sakit itu saya udah mental saya drop sekali. Kenapa? Karena semua simptom ada sudah. Paru-paru seperti itu, emang orang yang kena COVID seperti itu. Saya datang ke rumah sakit sudah. Diperiksa. Ketika diperiksa, Bapak suspek. Waduh, masukin ke ICU, suruh tidur sudah di kasur ICU. Ditutup. Dokter kedua datang. Wah, Bapak ini pasti kena corona. Kalau saya lihat dari gejala dan segala macamnya dan hasil ronsennya, hasil labnya ada, hasil lab darahnya ada. Bapak ini kena corona. Kita akan rapatkan lagi tim dokter, masuk lagi. Di situ saya ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong saya, tolong saya. Saudara, tapi di satu titik dalam hati yang kecil ini berkata, nyerah ke Tuhan. Thy will be done. Kalau memang menurut Tuhan itu baik untuk saya kena corona, masuk rumah sakit, dirawat, ya sudahlah. Ketika di titik itu bilang ke Tuhan, jadilah seperti apa yang kau mau. Dokternya keluar lagi, satu tes lagi. Tes darah sekali lagi karena ini belum ada. Yang di hasil lab sebelumnya belum ada. Satu tes lagi. Dilihat apakah gas dalam darah tubuh Anda bagus. Kalau bagus, isolasi mandiri. So saya datang itu di rumah sakit itu dengan keadaan yang lemes. Sini ada yang nganter saya. Amin-amin, ini salah satu namanya Sukini. Nganter saya lemes, udah lemes. Ketika saya perawat datang ambil darah. Disitulah hati saya ngomong, Tuhan, apapun yang terjadi, I know something that you are good, you are good, you are good. Apapun yang terjadi, engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Ambil saudara gas dalam darahnya, darahnya, dicek gas dalam darahnya. 1,5 jam setelah keluar, dinyatakan baik gas dalam darahnya. Dokter datang, pulang aja isolasi mandiri. Kondisinya masih bisa tahan. Gak usah diopnam, pulang saja. Saudara, masih saya beritahu saudara. Istri saya sampai kaget. Begitu saya pulang, saya dijemput Pak Buas. Ketika saya pulang nyampe rumah, semua simptom sudah, semua. Saya ini gak mau makan apa aja semuanya rasanya gak enak. Apapun sudah. Makan yang paling saya paling suka Indomie. Ketika dikasih Indomie rasanya gak enak saudara. Apapun yang saya makan, saya tidak suka. Tapi ketika pulang, detik pulang nyampe rumah, semua simptom itu, gak bisa nyium lah, gak bisa merasakan lah, sesak napas itu mendadak hilang. Hilang. Saya cuma diberi obat 5 hari, saya makan obat. Tapi terus saya ngomong nih, saya ini sakit apa? Gak ngerasa apa-apa, saya ini sehat. Mendadak sembuh. 5 hari kemudian saya ronsen lagi. Bawa lagi ke dokter sudah. Ke dokter yang lain, dokter paru sudah. Ketika dokter paru itu melihat dari ronsen yang awal sampai ronsen yang terakhir, dia bilang, waduh, untung belum 50 tahun ke atas. Coba kalau 50 tahun ke atas, ini udah terkapar di kasur rumah sakit. Ini sudah gawat. Saudara, dikasih obat lagi 10 hari. Lalu periksa lagi, ronsen lagi, periksa darah semuanya. Dan dinyatakan clear, bersih. Semua sehat sampai hari ini. Saya sangat sehat. Berat badan naik lagi saudara. PSBB. Perut saya bertambah bulat saudara. Jadi akhirnya kembalilah. Saya mencoba. Ketika kita nyerah sama Tuhan. Ketika kita tidak manfaatkan Tuhan untuk apa yang kita mau. Maka kita akan lihat Tuhan kita dahsyat buat hidup kita. Saudara, teladan yang paling terakhir, tokoh yang paling terakhir yang saya mau coba berikan buat saudara, yaitu siapa? Yesus sendiri. Saudara, dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dia punya otoritas,
Dia sanggup kerjakan apapun. Dia Tuhan, saudara. Ya memang dia manusia, tapi dia Tuhan. Kalau hari itu dia memutuskan, aku tidak mau mati di kayu salib. Kalau pada waktu itu keluar dari taman Getsemani dan orang yang menangkapnya dan mungkin dia akan tumbang semua. Semua tumbang, saudara. Gak ada yang bisa sentuh dia. Karena dia Tuhan. Tapi itu kehendaknya. Dia berkata dengan keringat darahnya. Dia berkata, Thy will be done. Bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Saudara, contoh yang paling terakhir, contoh paling puncak, paling tinggi. Meskipun dia tahu dia punya kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan semuanya. Meskipun dia tahu dia bisa bebas, gak perlu ngalami salib. Tapi dia tahu kehendak Bapaknya, dia harus lewati salib. Dia relakan dirinya, dia relakan hidupnya, dan dia mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Hari ini saudara kita belajar, kondisi apapun, tanya Tuhan dan biar minta kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Mungkin kau susah hari ini. Ada berapa dari saudara mungkin kehilangan pekerjaanmu hari ini. Engkau kena PHK karena perusahaanmu tutup. Ada berapa mungkin saudara yang hari ini engkau tidak bisa jualan, engkau bisa dagang, tokomu harus tutup. Apapun kondisinya, mari bersyukur. Katakan Tuhan kau tetap baik. Kepada orang-orang yang bersyukur, yang tetap berkata Tuhan baik, saya sangat amat percaya pertolongan, pintu pertolongan tidak sekedar hanya terbuka, tapi ada pintu berkat yang mengejar Anda. Saudara, hari-hari ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap minta Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi buat hidup kita. Mari tutup matamu, berdoa sebentar, saudara. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang streaming Tuhan, yang sedang ikuti acara ibadah online ini Tuhan. Mari berkati satu persatu Tuhan. Kalau hari ini ada mungkin beberapa dari mereka mengalami perkara-perkara yang mungkin tidak enak buat dirinya dan buat hidupnya Tuhan. Biar hari ini Tuhan yang memberikan pertolongan, memberikan kekuatan untuk melalui semuanya Tuhan. Saudara, kalau hatimu, kalau masih ada hatimu yang tidak murni, engkau nyembah Tuhan, engkau melayani, engkau melakukan apapun dengan embel-embel supaya engkau mendapat sesuatu. Mari hari ini dengan segala kerendahan hati saya berkata, bertobat saudara. Biar kita murni hanya kepada Tuhan. Biar kita murni hanya bersyukur kepada Tuhan. Nyembah Tuhan tanpa embel-embel apapun. Jangan fokuskan semuanya untuk dirimu. Fokuskan untuk Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ya Tuhan. Mengikuti kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan, ku mau mengikuti. Kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Biar kami hanya mau ikut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar kami hanya ikut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Biar kami yang ikut dengan Engkau, bukan Kau yang ikut kami, kami yang ikut Engkau. Oh, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti. Yes, my Jesus. Kehendak-Mu
ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, Ku mau selalu menyenangkan hatimu. menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Hamba selesai bicara Tuhan, hamba selesai berkata-kata, tapi roh-Mu akan terus bicara kepada setiap anak-anak-Mu yang melihat online streaming ini, online ibadah online ini. Engkau akan terus menjamah setiap anak-anak. Engkau akan terus merubah hati demi hati. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ibadah Big Miracle Church akan masih terus diadakan secara online. Tapi jika ada perubahan, kami akan segera memberitahu Anda. Karena itu saudara pantengin terus di grup WA. Pasti akan dikasih tahu. Tiba-tiba kalau misalnya pemerintah berkata boleh ibadah lagi, maka kita akan kasih pengumuman saudara. Kita berdoa tetap buat Indonesia. Saya percaya saudara, ketika kita berdoa kita sedang mengisi cawan doa. Ketika cawan doa itu penuh meluap-luap, maka kita akan lihat pemulihan, keajaiban, kesembuhan, segala perkara yang dahsyat terjadi buat negeri kita Indonesia. Jangan lupa setiap pagi jam 5 bangun saudara. Setiap hari jam 5 bangun di AOC Media akan ada online streaming terus untuk doa pagi bersama dengan Pak Daniel. Saudara, ini penting sekali untuk doa pagi. Jam 5 pagi kalau harus bangun. Kenapa saudara? Engkau sedang membayar harga jam 5 masih enaknya tidur saudara. Ya, jam 4, jam 5 itu nyenyak-nyenyaknya. Dan jam 6 baru bangun. Kita sangkali, untung saudara Tuhan gak bilang jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Tapi jam 5. Saudara jam 5 pagi Anda harus bangun. Dan Anda mengisi cawan doa Anda saudara. Saudara, kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan dan keselamatan negeri ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara negeri Indonesia. Dan adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Saudara, kalau negeri ini semakin hancur, maka itu akan dampaknya, efeknya pun ke kita saudara. Karena itu kita harus berdiri, mempertahankan negeri ini, berdoa. Jam 5 pagi, hal yang penting sekali buat Anda untuk bangun pagi, ikuti doa pagi saudara. Saya percaya negeri kita akan dipulihkan. Hari Senin besok nanti saudara akan ada ibadah AOC masih di online streaming, di online service juga. Nah itu saudara Anda harus ikuti saudara. Saya percaya setiap ibadah dimanapun berada saudara, Anda di rumah atau nanti suatu hari bisa datang lagi ke tempat ibadah. Tetap ketika Anda berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan hadir. Bahkan saat ini luar biasa sebenarnya. Ketika streaming ini saudara, Tuhan hadir di setiap rumah. Anda bisa bayangkan ada 1.000 orang yang ikut berdoa, 1.000 orang yang ikut streaming. Tuhan hadir di 1.000 titik, maka di 1.000 titik itu akan terjadi perubahan di sekitarnya saudara. Karena saudara jangan sampai Anda tidak streaming saudara. Di AOC Media, nanti Anda streaming, ikuti ibadah. Besok hari Senin jam 6 saudara. Saudara, kita sebentar mau memberikan persembahan. Saudara, nanti akan di layar ada dicantumkan nomor rekening persembahan. Anda bisa transfer, lalu kita mau ajak kita semua berdoa sebelum kita berikan persembahan. Dan sekaligus setelah itu kita akan doa berkat supaya kita semua terima berkat yang terbaik dalam hari ini saudara. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Berapa yang harus kami berikan Tuhan? Biar bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu Tuhan. Engkau mau kami berapa yang harus kami lepaskan, maka biarlah itu yang kami lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Berkati semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Semua yang melayani Tuhan. Berkati semua tim multimedia, tim musik semua Tuhan. Para penyembah-penyembah Tuhan, berkati Tuhan.
Dan semua yang mereka lakukan itu sampai ke hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, semua jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kiranya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memberkati kita semua. Kiranya lumbung-lumbung kita dipenuhi berkat yang daripada Tuhan. Dan setiap berkat itu akan membawa sukacita, membawa kesehatan, membawa kemuliaan. Dan hidupmu terus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.